Apakah Anda siap untuk mati? Suara dingin Qin Yichen secara langsung menyebabkan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di hati Yago. Yago sudah tercengang, tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Pada saat ini, semua patriark yang hadir berdiri satu demi satu, masing-masing dengan wajah muram, dan buru-buru pergi. Seperti yang dibayangkan Qin Yichen, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan satu atau dua orang untuk menyerang pengikutnya secara diam-diam. Harus ada orang lain untuk bernegosiasi dan membuat pengaturan untuk mencapai pembunuhan satu tembakan. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang percaya di luar kuil penguasa cahaya tidak rendah. Mengapa mereka berlama-lama di dekat para ksatria? Jika Anda ingin membuat serangan diam-diam yang berhasil, Anda harus melalui beberapa perencanaan. Ada banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Dan pria yang telah dibunuh oleh Qin Yichen jelas berdiskusi dengan para leluhur ini atau dengan orang-orang yang dikirim oleh para leluhur. Jika mereka tidak muncul lagi, maka Qin Yichen pasti akan berusaha keras untuk membalas mereka. Lagi pula, mereka hanya ingin berpartisipasi dalam godaan ini, bukan untuk mengambil nyawa mereka sendiri ke dalamnya. Cukup memiliki bidak catur seperti Yago untuk diuji, dan tentu saja, pemain catur, ini tidak perlu bermain lagi. Yang paling penting adalah bahwa mereka baru sekarang menemukan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Di papan catur ini, setiap orang yang berpartisipasi telah menjadi pion di tangan Qin Yichen. Yang paling penting adalah bahwa Qin Yichen memiliki pegangan di tangan mereka. Begitu mereka tidak patuh, mereka harus menghadapi pembalasan dari kuil penguasa cahaya. Hari ini, Qin Yichen telah menunjukkan kepada mereka kekuatan balas dendam, yang akan tidak pernah ringan. Dan ini, menghadapi efek yang ingin dicapai Qin Yichen, sehingga pemilik keluarga ini takut akan kekuatannya. Qin Yichen, seperti yang dia katakan, biarkan orang-orang ini pergi, dan kemudian berkata bahwa dia memegang lengan Yago sedikit lebih keras. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu ingin mati? Pada saat ini, kamu sangat jelas tentang konsekuensi menyerang Aula Suci Lord Light, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Saya sarankan Anda memilih kuburan yang lebih baik di sini, sehingga Anda bisa mati dengan layak. Kata-kata Qin Yichen seperti ular berbisa, sedikit demi sedikit menggerogoti alasan terakhir Yago. Dia ingin tetap waras, tetapi dia tidak bisa menenangkan diri. Di depan Qin Yichen, dia seperti mangsa yang konyol dan manis, tanpa ruang atau ruang untuk berjuang. Ketakutan akan kematian menyelimuti Yago, dan tiba-tiba keinginan untuk bertahan hidup meledak di hatinya. Dengan raungan rendah, dia melepaskan diri dari tangan Qin Yichen. Aku tidak memilih. Aku ingin hidup. Saya adalah kepala keluarga ya, dan saya satu-satunya keturunan keluarga ya. Saya tidak bisa mati. Benda lama. Aku ingin melihat benda lama. Dia pasti bisa menyelamatkanku. Setelah beberapa suara panik, Yago melarikan diri langsung keluar. Qin Yichen mengangkat tangannya dan menghentikan semua orang yang ingin mengejar. Melihat bahwa pemilik rumah yang hadir akhirnya menghela nafas lega, Qin Yichen menyeringai. Kepala keluarga Lin bangkit dengan cepat dan berkata, penguasa cahaya murah hati dan baik hati, dan dia tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Saya sangat mengagumi jumlah yang begitu besar. Kami bersedia mengikuti Tuan Cahaya untuk melayani. Jelas, kepala keluarga Lin tahu persis apa yang diinginkan Qin Yichen. Itu tidak lebih dari membuat mereka patuh dan menjadi antek Qin Yichen. Adapun apakah mereka bisa bertahan atau tidak, itu bukan tanggung jawab mereka. Kepala keluarga Lin berkata kali ini untuk mencari sedikit keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebagai orang pertama yang melayani Lord of Light, Qin Yichen harus membiarkan dia hidup sebagai wakil dari melayani dia. Qin Yichen tidak tertarik dengan pikirannya, mengangkat tangannya dengan ringan, dan memerintahkan. Semua orang percaya di kuil penguasa cahaya mematuhi perintah dan segera berangkat untuk mengepung keluarga ya. Aku akan menyelidiki secara menyeluruh sisi atas dan bawah. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Membunuh tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, keringat dingin muncul di wajah kepala keluarga Lin. Apakah ini hegemoni penguasa cahaya? Hanya karena hidup dan mati seorang mukmin, seluruh keluarga ya harus dikuburkan bersama. Tidak ada keraguan tentang wajah Mahkamah Agung, dan mereka tidak memberi mereka kesempatan hidup untuk keluarga-keluarga ini. Melepaskan Yago berarti membiarkan dia mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan menangkap mereka semua sekaligus. Penyiangan dan rutin yang kejam seperti itu membuat hati para leluhur sangat ketakutan. Jelas, mereka tidak berani memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang kuil penguasa cahaya. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang ragu-ragu untuk sementara waktu. Mereka ingin berbicara, tetapi mereka tidak berani. Mereka ingin berbicara dengan Qin Yichen dan menyelesaikan pertukaran minat, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Qin Yichen sekarang tidak menunjukkan wajah sama sekali, dan telah menjelaskan bahwa dia ingin berada dalam keadaan di mana keluarga-keluarga ini akan berkomunikasi dengannya di masa depan. Artinya, Qin Yichen adalah yang utama, dan keluarga lain mengikuti perintah. Tidak ada ruang untuk negosiasi, hanya melemparkan tuntutan di wajah keluarga mereka sangat sederhana dan kasar.
Semua pemilik keluarga menyaksikan Qin Yichen pergi dengan hati yang dingin, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Mengikuti sekarang hanya terburu-buru menjadi anjing, tetapi jika Anda melewatkan hari ini, bahkan jika Anda ingin menjadi anjing di masa depan, Anda tidak akan memenuhi syarat. Memilih antara martabat dan lingkungan hidup jelas bukan pilihan yang sulit. Saat Qin Yichen berangkat dengan semua orang di kuil penguasa cahaya, sekelompok pemilik keluarga juga membuat pilihan yang sulit. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Saya sangat menentang pengujian Lord of Light pada awalnya. Sekarang Lord of Light telah datang dengan cara yang menggelegar seperti itu. Saya tidak tahu apakah saya dapat berbicara dengannya di masa depan. Kamu bisa menariknya ke bawah. Semua orang akan mengatakan fitnah. Tetapi sekarang kita harus membuat keputusan dan melihat bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan penguasa cahaya. Aku juga berpikir begitu. Tapi masih ada pertanyaan di hadapan kita. Kamu bilang, apa kompensasi yang diinginkan Lord of Light? Dengan kata lain, sikap seperti apa yang harus kita berikan padanya? Saat pertanyaan ini diajukan, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka tidak tahu pikiran sebenarnya Qin Yichen, atau apa yang diinginkan Qin Yichen. Sekarang jelas tidak mudah untuk membangun kembali hubungan baik dengan kuil penguasa cahaya. Tidak mudah, sebagian besar, ada harga yang harus dibayar, dan tingkat harga ini sekarang tidak jelas bagi mereka. Mungkin astronomi, atau mungkin hanya sikap. Keluarga-keluarga ini mungkin kekurangan segalanya setelah berkembang di kota terapung Lin selama bertahun-tahun, jelas bahwa mereka memiliki modal dan modal. Tapi mereka tidak memiliki kesempatan godaan. Sekarang ambil semua kartu sekaligus, atau tunggu saja, dan hanya ketika penguasa cahaya telah mengetahuinya dan bersedia untuk berkomunikasi dengan mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Semuanya jatuh ke dalam keadaan pasif. Sekelompok pemilik keluarga sedang berdiskusi dengan panas di sini, dan mereka lambat dalam mengambil keputusan, sampai sebuah berita tiba-tiba datang. Di seluruh keluarga semua orang yang berani melawan dihukum mati. Setelah Yago dihancurkan oleh penguasa cahaya, dia tidak tahan dengan penghinaan dan bunuh diri. Sisanya orang menunggu, semua didistribusikan.